aku memohon kepadamu agar aku bisa memakaikan mahkota kebesaran, mahkota kemuliaan, untuk dipakaikan mahkota ini dari emas kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada beberapa orang yang akan mendapatkan mahkota dari emas. Salah satunya orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, apakah itu perempuan ataupun laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauma, sadaqallahul azim, wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat. Mudah-mudahan kedua nikmat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua nikmat yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan channel Rahmatul Ummah tentang cabang iman yang ke-23, yaitu shaum Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dalam rukun iman adalah nomor keempat. Dalam susunan cabang iman merupakan cabang iman yang ke-23. Arti daripada puasa di sini ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Kalau puasa menurut bahasa secara logawiyah adalah al-imsak, menahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku berjanji bernadar kepada Allah untuk menahan. Maksudnya Siti Maryam menahan untuk tidak berbicara. Siti Maryam salah seorang perempuan yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, sehingga Siti Maryam ini termasuk salah satu wanita termulia. Karena apa? Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam sudah melahirkan Nabi Isa alaihi salam yang terlahir tanpa ayah. Bukan berarti Siti Maryam wanita yang tidak baik-baik, tapi Siti Maryam adalah seorang wanita yang solihah. Ketika sudah melahirkan Nabi Isa alaihi salam, alangkah bingungnya Siti Maryam mempunyai seorang anak padahal tidak mempunyai suami. Ketika aku membawa bayi ini dalam ayunanku, tentu Bani Israel sebagai tetanggaku dan bangsaku akan bertanya, anak yang dilahirkan ini siapa ayahnya? Maka sudah ada firasat ini akan terjadi fitnah yang besar, sehingga Siti Maryam berjanji kepada Allah, Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji bernazar kepada Allah, apabila ada orang yang menanya tentang siapa ayah daripada bayiku ini, aku akan menahan, tidak akan berbicara. Biarlah yang akan menjawab pertanyaan orang-orang di sekitar adalah bayi yang ada dalam ayunan. Ketika sudah pulang kampung Siti Maryam, benar apa yang dibayangkan oleh Siti Maryam. Ternyata berkumpullah Bani Israel. Wahai Siti Maryam, ini siapa? Maka ada salah satu keajaiban, merupakan irhas. Ketika Siti Maryam tidak menjawab pertanyaan tersebut, malah bayi dalam kandungan berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Itu pernyataan bahwa Nabi Isa bukanlah seorang anak Allah, tapi merupakan Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, imsakun anil muftirat biwajhin mahsusin biniatin. Yang dimaksud dengan puasa menurut istilah syara adalah menahan
segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, dan yang lainnya, diawali dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Puasa tanpa niat berarti tidak sah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, ada suatu kisah nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Ini hadis Nabi, selain daripada menceritakan kejadian yang sedang terjadi zaman Rasul, juga menceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi di zaman lampau. Juga hadis Nabi menceritakan segala sesuatu yang akan terjadi. Di antaranya, idza kana yaumul qiyamah yaji'u Ramadan wa sajada baina yadaillahi ta'ala. Ketika telah terjadi hari kiamat, maka bulan Ramadan akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bulan Ramadan ini sujud di hadapan Allah, bertanyalah Allah kepada bulan Ramadan, "Ya Ramadan, sil ma hajatuka." Wahai Ramadan, aku telah memahami kenapa engkau bersujud di hadapanku. Berarti engkau ada kemauan, ada hajat. Silakan sebutkan apa kemauanmu. Itu perintah Allah kepada bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan itu menjawab, uridu an atawajjaha bitajil karomah wal wikor. Ana atawajjahu bitajil wikor wal karomah liso imi Ramadan. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa memakaikan mahkota kebesaran, mahkota kemuliaan, untuk dipakaikan mahkota ini dari emas kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada beberapa orang yang akan mendapatkan mahkota dari emas. Salah satunya orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, apakah itu perempuan ataupun laki-laki. Juga salah satu orang yang akan mendapatkan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan mahkota intan permata, yaitu seorang ayah, seorang ibu yang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bacaan kitab suci Al-Qur'an. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sabda Rasulullah SAW yang ada kaitannya dengan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui segala sesuatu keistimewaan Allah yang disimpan dalam bulan Ramadan, maka tentulah umatku akan mengharapkan 1 tahun 12 bulan ini seluruhnya dijadikan oleh Allah bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan dosa. Segala doa-doa diijabah oleh Allah, segala dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur. Bulan Ramadan adalah rajanya bulan. Untuk itu, cabang iman nomor ke-23 adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ketika seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, bukan keadaan sakit dan tidak ada udzur syara, maka didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka lah salah satu orang yang tidak mendapatkan ampunan pada hari raya Idul Fitri. Apa kisahnya? Ketika baginda Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri, sebelum beliau naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah Idul Fitri, kaki beliau yang sangat mulia, sebelum menginjak tangga yang pertama, beliau membaca amin. Lalu melangkah ke tangga yang kedua, membaca amin. Begitupun naik ke tangga yang ketiga, beliau membaca amin. Setelah melaksanakan khutbah, para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika hendak membacakan khutbah dan naik mimbar 3 kali melangkah ke anak tangga mimbar tersebut, baginda Rasul membaca amin? Siapa yang berdoa sehingga engkau membaca amin?" Sabda Rasul, "Ketika aku hendak naik mimbar, Jibril datang kepadaku dan mendoakan 3 orang, sehingga aku yang mengamininya. Amin yang pertama,
Kata malaikat Jibril alaihi salam, barang siapa umatmu wahai Muhammad mengalami bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat, tidak sakit dan tidak haid, lalu tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Itu doa Jibril, sehingga aku mengamininya. Yang kedua, aku membaca amin karena memang Jibril berdoa, barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu pada hari raya Idul Fitri tidak memohon maaf atas kesalahan-kesalahan anak tersebut kepada kedua orang tuanya, maka orang tersebut akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Jibril, sehingga aku mengamininya. Lalu amin yang ketiga, sabda malaikat Jibril, siapapun umatmu wahai Muhammad ketika mendengar namamu disebut lalu tidak membacakan sholawat kepadamu, mudah-mudahan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Termasuk orang yang kurang sopan, orang yang tidak punya adab-adaban. Itulah rahasianya mengapa baginda Rasul pada hari raya Idul Fitri sebelum khutbah membaca amin 3 kali, karena memang Jibril mendoakan ketiga orang ini. Mudah-mudahan tausiah ini walaupun singkat besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma qadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.